Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa alim yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Ilmu mengacu kepada suatu yang melebihi pengetahuan, di mana orang zaman dahulu itu mengatakan orang yang berilmu itu harus jelas, yaitu merupakan orang yang telah dianggap memiliki kemampuan yang lebih atau yang didapat melalui syarat-syarat, dan syarat-syarat itu harus tertentu. Nah, orang yang berilmu itu merupakan orang yang lolos ujian dan syarat-syarat yang menunjukkan predikat kelayakan yang dimilikinya. Itu pengertiannya termasuk dari Soyo Mukti 2011. Dan ilmu merupakan kegiatan akal budi untuk menjelaskan kenyataan. Empiris secara spesifik menurut 3 kriteria utama, yaitu rasional, metodis, dan sistematis. Sedangkan pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang menggunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Dalam memahami pengetahuan, kita harus memahami tindakan, yaitu mengetahui. Nah, mengetahui itu bagaimana kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia harus memiliki akibat atau hasil tertentu. Nah, dari itu kita mengetahui pengetahuan dan kita mengetahui tindakan apa yang kita ketahui dalam pengetahuan tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan untuk mengetahui suatu objek atau daya berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek. Misalkan ya, pengetahuan tentang benda, tentang tumbuhan, tentang binatang, yaitu tentang manusia, atau pengetahuan tentang peristiwa peperangan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari persentuhan panca indera, yaitu panca indera melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir. Nah, berpikir menjadi manusia bersikap dan bertindak, yaitu ilmu pengetahuan adalah insting manusia yang secara sistematis dalam menciptakan kebutuhan, yaitu teori sebagai pemenuhan hasrat atau rasa ingin tahu. Nah, ilmu pengetahuan atau ilmiah kelanjutan konseptual dari ciri-ciri ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia boleh dikatakan tidak pernah ada batasnya, selalu ingin mencari dan menemukan yang baru dalam kehidupan manusia dan berhadapan dengan peristiwa dan gejala di lingkungannya masing-masing. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia adalah suatu cara yang mengikuti atau studi pembelajaran. Nah, menurut para ahli, ilmu mendefinisikan ilmu sebagai rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan atau sebagai berbagai gejala yang ingin dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam perspektif, di mana komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, dan dalam bahasa Latin yaitu communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Lalu komunikasi bisa diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang dilakukan yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Definisi komunikasi menurut beberapa ahli itu sendiri adalah salah satunya menurut Lexicon Reper
Nah, menurut leksikon Reper, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Nah, jika dua orang komunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Itu menurut leksikon Reper. Lalu yang kedua adalah menurut J.A. De Vito, yang dimana mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam suatu konteks tertentu, yang artinya mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Itu menurut J.A. De Vito. Lalu menurut Hofland, itu komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator itu menyampaikan stimulus kepada orang lain atau halayak, yang dimana bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain semacamnya. Lalu melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata atau gambar-gambar atau angka-angka dan lain sebagainya. Lalu Wibowo itu berpendapat bahwasanya komunikasi merupakan aktivitas penyampaian apa yang ada di pikiran, yang artinya konsep yang kita miliki dan keinginan yang kita sampaikan pada seseorang, pada seseorang atau pada orang lain. Nah, konsep yang kita miliki itu atau kita berbagi seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Itu yang dinamakan komunikasi menurut Wibowo. Nah, jadi dilihat dari beberapa definisi tersebut saling melengkapi, yang artinya definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan atau penyampaian atau penerimaan dalam pengolahan pesan yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu, itu definisi tersebut merupakan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang mengenai pembentukan atau penyampaian atau penerimaan dalam pengolahan pesan. Itu adalah komunikasi. Nah, jadi komunikasi menurut beberapa ahli ini itu mengartikan bahwasannya komunikasi itu adalah umpan timbal balik, yang artinya seperti halnya contoh pada tugas kali ini, yang dimana kita menyampaikan pesan, lalu teman-teman itu mengomentari terhadap pesan-pesan itu merupakan timbal balik terhadap kami. Jadi apa yang kita mau kita dapat, dan apa yang kalian mau itu kita juga dapat. Itu merupakan timbal balik. Itu yang dinamakan komunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya selanjutnya, yaitu membahas tentang sebuah ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu. Nah, di sini saya akan membahas tentang wilayah kajian ilmu komunikasi. Nah, sebagai suatu bidang kajian yang efektif, pengaruh disiplin lain terhadap ilmu komunikasi, terutama ilmu fisika, psikologi, dan sosiologi yang sangat besar dan sangat terasa. Hal ini melahirkan berbagai pendekatan dan wawasan yang sangat berbeda, baik dalam merumuskan definisi komunikasi maupun dalam penelitian atau pengkajian empiris. Nah, di sini banyak sekali wilayah-wilayah kajian sebuah ilmu komunikasi, karena
dengan adanya ilmu komunikasi itu akan dapat membantu kita proses dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, di sini adapun wilayah kajian ilmu komunikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah proses komunikasi. Nah, proses komunikasi dalam ilmu komunikasi yaitu memiliki dua perspektif. Nah, yaitu proses komunikasi dalam perspektif psikologis dan juga komunikasi dalam perspektif magnetis. Nah, yang kedua yaitu adalah unsur komunikasi. Nah, unsur komunikasi maksudnya adalah memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Diperlukan pemahaman tentang unsur komunikasi. Nah, adapun unsur ataupun elemen yang mendukung terjadinya suatu komunikasi adalah sebagai berikut: sumber, pesan, media, dan penerima pengaruh ataupun umpan balik selanjutnya. Umpan balik komunikan. Yang ketiga yaitu adalah hambatan komunikasi. Nah, di mana-mana setiap komunikasi itu pasti memiliki hambatan. Nah, dalam sebuah komunikasi tidak selalu berjalan efektif, namun juga memiliki hambatan yang mengganggu proses jalannya komunikasi. Nah, gangguan menurut sifatnya ada dua jenis, yaitu gangguan terhadap jalannya komunikasi dan juga yaitu gangguan mekanik atau gangguan semantik. Yang keempat yaitu ada ruang lingkup komunikasi. Nah, ruang lingkup komunikasi ini mencakup berbagai hal, diantaranya sebagai berikut: berdasarkan bidangnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuk komunikasi, ditinjau dari jumlah komunikannya. Nah, yang kelima yaitu tujuan komunikasi. Nah, dalam sebuah wilayah kajian komunikasi tentunya komunikasi harus memiliki sebuah tujuan. Nah, yang dimana tujuan komunikasi yaitu mengubah opini, pandangan, pendapat, atau mengubah perilaku atau mengubah masyarakat. Dan jadi sebuah komunikasi itu bagaimana diri kita mempengaruhi sebuah lawan komunikasi kita. Nah, yang keenam yaitu adalah fungsi komunikasi. Nah, adapun fungsi komunikasi dalam sebuah wilayah kajian ilmu komunikasi ini yaitu adalah menginformasikan, mendidik, menghibur, dan juga mempengaruhi. Yang ketujuh yaitu adalah teknik komunikasi. Nah, yang pertama yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi pervasif, dan juga komunikasi koersif. Yang dimana komunikasi ini yang saya sebutkan barusan memiliki makna sendiri-sendiri. Yang ke-8 yaitu ada metode komunikasi. Metode komunikasi, jurnalisme atau jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang, urat syaraf atau perpustakaan. Nah, di sini metode komunikasi ini ada banyak hal, meliputi jurnalis atau jurnalistik, hubungan masyarakat atau hubungan humas, atau kata istilah kerennya itu adalah public relation. Dan juga sebuah komunikasi ini memiliki tujuan yaitu yang dimana periklanan. Biasanya iklan ini juga berkaitan dengan sebuah ilmu komunikasi, karena dalam sebuah iklan itu mengajarkan kita bagaimana kita itu harus mempengaruhi sebuah masyarakat untuk melihat produk iklan kita. Yang terakhir yaitu adalah komunikasi dan ilmu komunikasi. Nah, apa sih yang membedakan dari sebuah komunikasi dan ilmu komunikasi? Tentu sangat berbeda, teman-teman. Nah, komunikasi sebagai bentuk keterampilan dapat juga menjelma sebagai ilmu melalui beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan ini disebut sifat ilmiah. Salah satu sifat ilmiah yaitu adalah memiliki metode. Metode berarti bahwa penelitian ilmu tersebut berlangsung menurut rencana tertentu. Persyaratan suatu keterampilan menjadi ilmu adalah objektif, metodis, sistematis, dan universal. Ilmu-ilmu sosial menyadari bahwa kadar universalitas yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Menurut Hamijoyo tahun 2025, ini dalam bukunya Objek Material Komunikasi adalah
perilaku manusia yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Selain objek material, ilmu komunikasi pun memiliki objek formal, yaitu situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial, termasuk perubahan pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok, masyarakat, dan perubahan pikiran, perasaan. Nah, jadi ilmu komunikasi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, atau yang dinamakan itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan komunikasi kita. Sedangkan ilmu komunikasi adalah teori atau objek objek material atau teori yang ada dalam sebuah ilmu, ada dalam komunikasi.